Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang sistem komputer. Dan kali ini topiknya adalah sistem operasi. Mari kita simak video berikut ini. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh dari sistem operasi ialah Microsoft Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS, dan sebagainya. Sistem operasi berfungsi untuk mengelola proses memori utama, mengelola file, mengelola penyimpanan sekunder, serta melakukan proteksi dan keamanan. Setelah komputer yang sudah diinstal sistem operasi Microsoft Windows dihidupkan dan proses booting atau penyalaan awal komputer selesai, secara otomatis sistem akan mengarahkan ke login Microsoft Windows. Namun, jika baru untuk pertama kalinya dan tidak menggunakan password, tampilan login Microsoft Windows akan dilewati dan berlanjut ke tampilan desktop. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama ada proses booting, kemudian setelah booting akan masuk ke BIOS, kemudian sistem operasi akan dijalankan dan akan dilanjutkan dengan mulai menggunakan aplikasi. Pada saat sebuah komputer dalam keadaan hidup, sistem operasi atau SO hidup di atas perangkat keras dan mengendalikan perangkat keras serta melayani perangkat lunak. Saat sebuah komputer dalam keadaan mati, tentu sistem operasi mati. Lalu, bagaimana sistem operasi mulai dihidupkan saat perangkat keras mulai dihidupkan? Pernahkah kalian memikirkan chicken and egg problem? Nah, seperti itulah problem itu. Semua program komputer, termasuk sistem operasi, dimuat dalam CPU saat dijalankan. Hal ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Pada saat sebuah komputer dihidupkan, CPU-nya belum mengandung program. Proses menyalakan komputer dan membuat sistem operasi mulai bekerja disebut booting. Booting adalah urutan startup atau membangunkan sistem operasi komputer saat dinyalakan. Pada saat booting, semua komponen perangkat keras dalam komputer dibangunkan. Ada 5 langkah penting saat booting. Daya atau power dihidupkan. Power on self-test, kemudian memuat BIOS atau Basic Input Output System, kemudian memuat sistem operasi, kemudian perangkat keras mengalihkan kontrol ke sistem operasi. Fungsi sistem operasi secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Tanpa antarmuka yang mudah digunakan, komputer akan sulit untuk digunakan. Yang kedua, fungsi dari sistem operasi adalah mengendalikan input dan output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan periferal. Pada saat pengguna mengetik di keyboard, aplikasi yang dipakai akan bekerja sama dengan sistem operasi untuk menangani sinyal dari keyboard untuk diproses. Misalnya, saat menggunakan pemroses kata, mouse yang digerakkan kursornya akan terlihat di layar. Huruf-huruf yang diketikkan dari keyboard atau perangkat input akan muncul di layar monitor atau perangkat keluaran.
Pada modul AP, saat kalian membaca sebuah nilai variabel, aplikasi menunggu sampai pengguna mengetikkan data yang dibaca, dan program akan memproses data yang diketikkan sesuai dengan algoritma program kalian. Sistem operasi akan menjadi perantara program aplikasi untuk berinteraksi dengan keyboard atau perangkat input-output lainnya. Mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Itu yang keempat. Sistem operasi menjalankan program aplikasi agar dapat berfungsi dengan baik. Program aplikasi dirancang untuk dapat berfungsi di atas sistem operasi tertentu. Hal ini memungkinkan program aplikasi mendapat keuntungan dari koneksi dan fungsi perangkat keras yang tersedia melalui sistem operasi, karena aplikasi yang sama dapat dijalankan pada perangkat keras yang berbeda-beda. Yang kelima, mengelola file berupa copy, save, sort, dan delete. Sistem operasi mengelola sistem pengarsipan file yang dibuat untuk mengatur file dan direktori atau folder. Adanya sistem file ini menyediakan cara yang konsisten untuk menyimpan dan mengambil data. Sistem operasi juga bertanggung jawab atas penamaan, penyortiran, penghapusan, pemindahan, dan penyalinan file atau folder atas permintaan pengguna tentunya. Sistem operasi mengelola sebuah tabel pencarian yang digunakan untuk menghubungkan nama field atau folder, nama file atau folder maksudnya, dan lokasi penyimpanan. Pengelolaan file dan folder ini dilakukan sistem operasi seperti kalian mengelola buku kerja siswa. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan atau error. Beberapa program dapat disimpan dalam RAM pada waktu bersamaan, tetapi prosesor hanya dapat memproses satu persatu. Melalui penggunaan sinyal interupsi yang reguler, sistem operasi dapat mengatur permintaan penggunaan prosesor dan menentukan prioritas program yang dijalankan. Hal ini membuat seakan-akan CPU menangani lebih dari satu program sekaligus atau multitasking. Sistem operasi juga dapat mendeteksi kesalahan yang biasanya ditangani tanpa perlu mengingatkan pengguna. 7. Mengelola prosesor. Sistem operasi juga mengelola CPU. Saat sebuah program aplikasi diaktifkan, sistem operasi memuat program tersebut ke memori atau RAM, dan CPU akan mengeksekusinya. Dalam hal ini, penjelasan detail mengenai eksekusi program akan dijelaskan dalam pembahasan tentang mesin konseptual sederhana. CPU kemudian diinstruksikan oleh sistem operasi untuk menjalankan program. Jadi, sistem operasi bekerja sama dengan CPU untuk menjalankan sebuah program. Pada saat multitasking, yaitu menjalankan banyak program sekaligus, sistem operasi mengatur penggunaan waktu prosesor dengan menggilir pekerjaan. Bagian sistem operasi yang mengelola penggiliran CPU disebut scheduler atau penjadwal. Yang kedelapan, mengelola memori. Jadi fungsi sistem operasi yang kedelapan adalah mengelola memori. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mentransfer program ke memori dan dari memori. Sistem operasi melacak penggunaan memori dan memutuskan berapa banyak yang harus diberikan untuk setiap program. Sistem operasi juga memutuskan apa yang terjadi jika tidak ada cukup memori. Yang kesembilan, mengelola keamanan. Sistem operasi bertanggung jawab atas pembuatan akun pengguna dan kata sandi serta penerapannya. Sistem operasi juga dilengkapi dengan banyak program utilitas termasuk firewall. Dan fungsi yang ke-10 adalah menangani komunikasi dengan jaringan. Dari semua fungsi di atas, kalian dapat membayangkan bahwa sebuah sistem operasi pun terdiri atas komponen-komponen dengan tugasnya masing-masing. Setiap komponen akan menjalankan tugas sesuai fungsinya yang spesifik.
Pada kegiatan berikut ini, kalian akan lebih memahami salah satu fungsi sistem operasi dengan menjalankan tugas scheduler yang mirip dengan tugas-tugas manusia menangani pekerjaan. Seperti halnya kalian berbagai peran dalam mengerjakan sebuah tugas, sistem operasi terdiri atas komponen-komponen dengan peran masing-masing yang disebutkan di atas, yang secara keseluruhan berfungsi sebagai sistem operasi. Multitasking. Kalian tentu pernah melakukan multitasking, yaitu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, misalnya sambil merajut, nonton TV, bahkan sesekali menengok HP. Sambil menyapu, kalian mendengarkan musik, bahkan ikut bernyanyi. Manusia mempunyai kemampuan multitasking, walaupun untuk beberapa kondisi perlu dilakukan dengan hati-hati. Misalnya, sangat berbahaya menonton video sambil menyetir mobil. Multitasking yang tidak dikendalikan dengan baik belum tentu menambah efisiensi dan hasilnya belum tentu baik. Misalnya, belajar sambil menonton sepak bola dapat memecah perhatian sehingga kalian tidak belajar dengan baik. Ketika kalian sedang belajar sambil mendengarkan lagu, kalian berhenti ketika ibu memanggil untuk makan malam. Nah, inilah yang disebut dengan interupsi. Sebuah komputer yang sedang melakukan multitasking, misalnya saat pengguna sedang menjalankan aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah lembar kerja, aplikasi presentasi, dan aplikasi Paint untuk menggambar. Pengguna memindahkan sepotong teks dari satu aplikasi ke lainnya lewat clipboard yang sebetulnya juga di sebuah aplikasi. Artinya, clipboard itu juga sebenarnya sebuah aplikasi. Diam-diam, jam yang tertulis di pojok layar juga sedang bekerja. Jika sedang terhubung ke jaringan, tiba-tiba email masuk dan komputer menampilkan pesan. Komputer dan SO sangat sibuk, bukan? Seperti dijelaskan di atas, salah satu fungsi sistem operasi ialah menangani multitasking. Sistem operasi tidak menangani multitasking seperti manusia karena komputer hanya mempunyai satu prosesor dan prosesor itu yang menjalankan program. Lihat aktivitas mesin super konseptual tentang bagaimana CPU menjalankan program dengan langkah sangat rinci. Sistem operasi dapat melakukan multitasking dengan menjalankan algoritma round robin atau RR. Ya, sebuah algoritma karena sistem operasi adalah sebuah program juga. Prinsip dari algoritma penjadwalan round robin dijelaskan sebagai berikut. Round robin ialah salah satu algoritma yang digunakan oleh penjadwal proses atau proses scheduler dalam sebuah sistem operasi. Pada algoritma RR ditentukan suatu slot waktu atau time slice yang akan dialokasikan ke setiap proses dalam porsi yang sama dan dalam urutan melingkar menangani semua proses tanpa prioritas. Penjadwalan RR sederhana dan mudah diterapkan. Penjadwalan RR dapat diterapkan pada masalah penjadwalan lainnya seperti penjadwalan paket data di jaringan komputer. Nama algoritma ini berasal dari prinsip round robin di mana setiap orang mengambil bagian yang sama dari sesuatu secara bergantian. Agar proses dikerjakan secara adil, penjadwal RR memberikan setiap pekerjaan slot waktu atau menyisihkan waktu CPU dan menginterupsi pekerjaan belum selesaikan saat itu. Pekerjaan dilanjutkan saat slot waktu berikutnya ditetapkan bagi proses itu. Jika proses selesai atau mengubah statusnya menjadi menunggu selama slot waktu yang diberikan, penjadwal memilih proses pertama dalam antrean siap untuk dieksekusi. Dengan tidak ada banyak pekerjaan yang dilakukan atau jika slot waktu relatif besar terhadap ukuran pekerjaan, proses yang menghasilkan pekerjaan besar akan lebih banyak dikerjakan daripada proses lainnya. Misalnya, jika slot waktu ialah 100 milidetik atau milisecond atau ms dan job pertama atau pekerjaan pertama membutuhkan total waktu 250 milisecond untuk menyelesaikannya,
penjadwal RR akan menangguhkan pekerjaan setelah 100 milisecond dan memberikan waktu pada pekerjaan lain di CPU setelah pekerjaan lain memiliki bagian yang sama, yaitu masing-masing 100 milisecond. Job pertama akan mendapatkan alokasi waktu CPU lain dan siklus akan berulang. Proses ini berlanjut hingga pekerjaan selesai dan tidak membutuhkan waktu lagi di CPU. Pada gambaran ini, job 1 membutuhkan 250 milisecond. Pada gambaran ini, job pertama membutuhkan 250 milisecond untuk dapat diselesaikan dengan slot 100 milisecond. Alokasi pertama 100 milisecond. Alokasi kedua 100 milisecond dan alokasi ketiga 100 milisecond, tetapi job 1 selesai dan diakhiri ada 50 milisecond. Jadi waktu CPU untuk job 1 ialah 250 milisecond. Ada dua pendekatan algoritma untuk menyelesaikan RR scheduler. Algoritma pertama, dengan algoritma ini CPU tidak berhenti, yaitu yang pertama, selama periode 1 slot waktu atau kuantum, jika ada job selesai, hapus dari antrean, ambil berikutnya. Yang kedua, di akhir 1 kuantum, antrekan kembali, ambil giliran berikutnya. Lalu algoritma yang kedua, selama periode 1 kuantum, jika ada job selesai, hapus dari antrean, tunggu sampai akhir kuantum. Yang kedua, di akhir 1 kuantum, antrekan kembali dan ambil giliran berikutnya. Dan tabel berikut menunjukkan waktu kedatangan dan waktu eksekusi dari beberapa proses dengan slot 100 milisecond. Dan eksekusi dari proses-proses tersebut adalah berikut ini. Proses yang pertama, yaitu A, itu waktu kedatangannya adalah 0, sedangkan waktu eksekusinya 10 milisecond. Proses B, waktu kedatangannya adalah pada milisecond kelima dan butuh waktu eksekusi 15 milisecond. Sedangkan proses C, waktu kedatangannya ada pada milisecond ke-15 atau pada milidetik ke-15. Sedangkan C ini butuh waktu eksekusi 20 milisecond. Kemudian proses D, waktu kedatangannya adalah 20, waktu eksekusinya adalah 5. Anak-anakku sekalian, tabel yang di video tadi saya bawa ke papan tulis di sini. Kita lihat di sini ada proses A, B, C, D, di mana masing-masing proses ini mempunyai waktu kedatangan yang berbeda-beda. Ya, A ini waktu kedatangannya pada 0 milidetik dan membutuhkan waktu eksekusi 10 milidetik. Sedangkan B waktu kedatangannya adalah pada saat milidetik ke-5 dan waktu prosesnya membutuhkan waktu 16 detik. Kemudian C ini waktu kedatangannya adalah 15 milidetik dan waktu eksekusinya membutuhkan 20 milidetik. Sedangkan D ini waktu kedatangannya pada milidetik ke-25 dan waktu eksekusinya adalah 5 milidetik. Kemudian sistem operasi ini mempunyai quantum time atau slice time atau waktu slot. Ini slot waktu ya, ini 10 milidetik. Artinya bahwa apabila sebuah pekerjaan ini waktu eksekusinya itu 10 ke bawah, maka dia akan dikerjakan sampai habis. Tetapi apabila sebuah pekerjaan membutuhkan waktu eksekusi lebih dari 10 milidetik seperti ini, 16 dan 20, maka dia akan dikerjakan per 10 milidetik. Jadi B ini akan dikerjakan 10 milidetik lagi, lalu dia harus berhenti sejenak untuk mengantri. Demikian juga antrian berikutnya selesai, maka kembali ke B, sisanya 6 milidetik akan dikerjakan atau diselesaikan. Nah, sekarang dari tabel ini kita akan membuat simulasi multitasking. Nah, kita buat timeline-nya atau garis waktunya. Ini adalah milidetik ke-0. Pada milidetik ke-0 ini sebuah pekerjaan datang, yaitu pekerjaan A.
dia datang pada milidetik ke-0. Kemudian dia akan dikerjakan butuh eksekusi selama 10 milidetik. Sedangkan quantum time-nya juga 10 milidetik. Maka dia akan dikerjakan persis 10 milidetik dan selesai. 10 milidetik di sini, dia akan dikerjakan selama 10 milidetik sampai sini. Ini A. Dan selesai. Kemudian di antara waktu mengerjakan A 0 sampai 10 milidetik itu ternyata ya ini pada milidetik ke-5 ini B datang. Jadi pada saat dia mengerjakan A di tengah-tengah ini milidetik ke-5 B datang. Tentu B datang ini tidak bisa langsung diproses karena saat itu sedang mengerjakan A, maka selama A belum rampung dia menunggu. Nah, menunggu saya kasih arsiran saja. Ini artinya sedang menunggu. B sedang menunggu hingga A berhenti. Setelah A berhenti, barulah B dikerjakan. Nah, B dikerjakan membutuhkan waktu eksekusi 16 milidetik. Padahal quantum time-nya hanya 10 milidetik. Maka tentu B ini akan dikerjakan sementara hanya 10 milidetik dulu. Ya, jadi 10 tambah 10 jadi 20. Ini akan mengerjakan B. Nah, ini sudah dikerjakan 10. Sisanya tinggal 6. Nah, setelah B dikerjakan selama 10 detik, maka dia berhenti sejenak. Menunggu antrian lagi. Tetapi kalau kita lihat di antara waktu milidetik ke-10 hingga 20, ini adakah pekerjaan lain yang datang? Di antara 10 dan 20. Nah, ini ternyata ada, yaitu pada milidetik ke-15. C ini datang. C datang pada milidetik ke-15. Jadi di sini. Nah, C datang di sini. Tentu C datang tidak langsung diproses karena pada milidetik ke-15 ini B belum selesai. B sedang dikerjakan. Nah, maka dia nunggu sampai B rampung. Nah, B rampung di sini. Jadi ini C datang. Setelah C datang, B rampung, antri lagi, maka kita cek apalagi yang kita harus kerjakan. Apakah kembali mengerjakan B? Kita lihat B menunggu di milidetik ke-20. Sedangkan C dia menunggu di milidetik ke-15. Jadi menunggunya masih duluan C. Maka setelah B dikerjakan, tentu C yang dikerjakan. Nah, ini C. C butuh waktu mengerjakan 20 milidetik. Padahal quantum time-nya adalah 10 milidetik. Maka C akan dikerjakan hanya 10 milidetik dulu. Jadi ini C akan mengerjakan selama 10 milidetik. Dari 20 ditambah 10, jadi 30. Nah, C. Setelah dikerjakan, dia berhenti dulu. Menunggu antrian berikutnya. Namun kalau kita lihat bahwa di antara waktu 20 hingga 30 adakah yang datang lagi? Di antara 20 dan 30 ini ada 25, yaitu D. D datang di milidetik ke-25. 25 di sini. D datang. D datang pada saat C belum selesai, maka dia harus menunggu sampai selesai. Nah, ini dia menunggu. D menunggu sampai C selesai. Selesai dalam satu periode itu. Setelah C selesai, maka kita cek apa dulu yang dikerjakan. Ya, C selesai, kita lihat apakah lalu mengerjakan B. Kita lihat B. B telah menunggu di detik ke-20. Apakah C? C menunggu di detik ke-30. Apakah D? D menunggu di detik ke-25. Ternyata yang sudah menunggu lebih duluan adalah B, yaitu di detik ke-20. C di detik ke-30, sedangkan D di detik ke-25. Maka setelah C selesai, berhenti, maka yang dikerjakan berikutnya adalah B, karena B telah mengantri lebih dulu dibandingkan dengan C dan D. Maka D dikerjakan. B dikerjakan.
B dikerjakan dan butuh waktu mengerjakan 6 milidetik. 30 menuju ke 6. Ini mengerjakan B dan B selesai. Setelah B selesai, siapa lagi yang akan dikerjakan? Apakah C? Kita lihat C. C telah menunggu di detik ke-30. Atau mungkin D. D telah menunggu di detik ke-25. Nah, berarti menunggunya lebih duluan D. Maka setelah B, yang dikerjakan adalah D. Dan D butuh waktu pengerjaan 5 milidetik. Maka ini 36 ya. 36 tambah 5, ini 41. Ini mengerjakan D. Dan D langsung dikerjakan sehingga habis. Ini tadi C sudah dikerjakan 10 ya, tinggal 10. Kemudian setelah D selesai, lihat pekerjaan mana yang belum rampung, ternyata hanya C. Dan C sisanya adalah 10 milidetik. Sementara quantum time-nya adalah 10 milidetik juga, maka C akan langsung diselesaikan, yaitu C. 10 ditambah 41, jadi ini 51. Ini mengerjakan C. Jadi meskipun kalau kita melihat waktu kedatangannya adalah A yang pertama, B yang kedua, C yang ketiga, dan D yang keempat, ternyata ketika dikerjakan yang selesai paling akhir adalah C. Yang selesai paling akhir adalah C. Kenapa C? Ya, karena kita lihat meskipun C datangnya tidak di awal, yaitu pada milidetik ke-15 dibandingkan dengan D, tapi C ini membutuhkan proses yang besar, yaitu 20 milidetik, sehingga lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Dan inilah simulasi multitaskingnya. Jadi kalau kita baca di sini, pada detik ke-0 pekerjaan A datang, dia dikerjakan selama 10 milidetik. Dan pada saat milidetik ke-5, B datang. Ketika B datang, A tetap dikerjakan dan B harus menunggu. Ketika A rampung, B baru dikerjakan sampai milidetik ke-20. Namun pada milidetik ke-15, C datang. Tapi C tidak dikerjakan, tapi meneruskan B. Ketika B rampung, baru C dikerjakan. Tapi sebelum C selesai, pada detik ke-25, D datang. Ya, maka C tetap dilanjutkan dan D menunggu. Sampai detik ke-30, B dikerjakan. B dikerjakan dan D tetap menunggu, ya kan? Kemudian di detik ke-36, D dikerjakan. Di detik ke-51, C dikerjakan kembali sampai habis. Begitu. Itu simulasi multitaskingnya. Nah, sekarang kita membuat simulasi CPU-nya. Kita lihat. Pada simulasi CPU, kita tuliskan angka-angka penting ini: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 36, 41, dan 51. Yaitu di sini ada 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 36, 41, dan terakhir 51. Ya, kita lihat. Yang pertama, A dikerjakan dari 0 hingga 10. A dikerjakan dari 0 hingga 10, ya. Kemudian berikutnya B dikerjakan dari 10 hingga 20. B dikerjakan dari 10 hingga 20. Berikutnya C dikerjakan dari 20 ke 30. C dikerjakan dari 20
ke 30. Setelah C, B dikerjakan kembali dari 30 ke 36. P dikerjakan kembali dari 30 ke 36. Setelah B, D dikerjakan dari 36 ke 41. D dikerjakan dari 36 hingga 41. Dan C dikerjakan yang terakhir kalinya, yaitu dari 41 ke 51. C dikerjakan dari 41 ke 51. Inilah simulasi CPU-nya. Anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Selamat bertugas, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.